Iya, saya dilahirkan di Palembang pada 6 Juli 1968, jadi termasuk warga Sumatera Selatan. Cita-citanya saya ingin jadi insinyur sipil sebenarnya. Sebenarnya? Ya, tapi akhirnya saya masuk ke dunia penerbangan. Sebelum di bandara saya bekerja di Garuda Indonesia selama 27 tahun dan karir terbaik saya di Garuda, Direktur Niaga Garuda Indonesia. Dan juga saya pernah tinggal mimpin di luar negeri selama 10 tahun di Guangzhou, China, kemudian di Beijing, di Shanghai. Selama 10 tahun memimpin cabang Garuda Indonesia di China. Ya, kemudian setelah selesai dari Garuda kami berdinas di Angkasa Pura I, menangani Angkasa Pura Property, dan selanjutnya setelah itu kami baru ke Batam menangani proyek KPBU. Pendidikan memang bukan untuk mencari karir, mencari kekayaan, tetapi pendidikan itu adalah bagaimana membentuk pengetahuan, pengalaman kita agar kita lebih maju lagi. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, jumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita di edisi kali ini. Dan seperti biasa, podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam yang tentunya memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk para penonton podcastnya Tamu Kita. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber luar biasa ini, Pak Fikri Ilham Kurniansyah, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, PTBIB, Pak ya. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Baik sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus Pak Fikri. Semangat ya. terus. Ya. Pak Fikri, di sesi pertama seperti biasa podcast Tamu Kita, sahabat kita ingin kenal lebih dekat, lebih jauh sama Pak Fikri. Ya. Pak Fikri ini aslinya orang mana? Iya, saya dilahirkan di Palembang pada 6 Juli 1968, jadi termasuk warga Sumatera Selatan. Wong Kito? Iya, Wong Kito, dan saya dibesarkan di Lampung. Dan selanjutnya menimba ilmu di Jawa Tengah, di Semarang, dan juga di Yogyakarta, di UGM. Jadi kemudian secara keseluruhan ada Jawanya, ada Palembangnya, ada Lampungnya, lengkap lah. Sekarang ada Melayunya di Batam. Tapi orang tua memang asli orang Palembang. Palembang, aslinya Palembang. Dua-duanya? Iya, dua-duanya Palembang. Okay. Ya, alhamdulillah. Pak Fikri, artinya Pak Fikri pendidikannya SD, SMP di Palembang? Iya, kebetulan saya menyelesaikan masa kecil saya di Lampung, SD, SMP, SMA di Lampung Utara, kemudian menyelesaikan pendidikan S1 saya di UGM, di Universitas Diponegoro, Semarang, dan S2 saya di UGM, Yogyakarta. Jadi itu pendidikan lengkap saya. Dan selama SMA saya pernah menjadi paskibraka nasional yang mewakili Lampung waktu itu tahun 86. Kemudian setelah selesai SMA saya melanjutkan pendidikan di Semarang, Universitas Diponegoro. Dan selanjutnya S2 saya, MBA saya di UGM, Universitas Gadjah Mada. Baik. Ini Pak Fikri anak ke berapa bersaudara? Nah, kami ada 7 bersaudara, kebetulan saya anak keempat, tapi saya anak laki-laki pertama. Jadi di dalam keluarga secara umum 3 laki-laki, 3 perempuan dan 4 laki-laki semuanya. Memang cita-cita dari kecil mau kerja di bandara atau gimana? Ini cita-citanya saya ingin jadi insinyur sipil sebenarnya. Sebenarnya? Ya, tapi akhirnya saya masuk ke dunia penerbangan. Sebelum di bandara saya bekerja di Garuda Indonesia selama 27 tahun dan karir terbaik saya di Garuda, Direktur Niaga Garuda Indonesia. Dan juga saya pernah tinggal mimpin di luar negeri selama 10 tahun di Guangzhou, China, kemudian di Beijing, di Shanghai. Selama 10 tahun memimpin cabang Garuda Indonesia di China. Ya, kemudian setelah selesai dari Garuda kami berdinas di Angkasa Pura I, menangani Angkasa Pura Property, dan selanjutnya setelah itu kami baru ke Batam menangani proyek KPBU pertama di Bandara Indonesia, yaitu kerjasama pemerintah badan usaha, di mana Bandara Hang Nadiem ini adalah milik pemerintah sebenarnya, BP Batam, dan dikelola oleh konsorsium dari Incheon, kemudian Angkasa Pura Indonesia dan Wijaya Karya. Ini secara klumit tentang pendidikan, latar belakang lah kira-kira. Pak Fikri, kalau kita kaitkan dengan pendidikan tadi, S1 apa? Sarjana apa? Ambil konsentrasinya? MBA saya adalah bisnis, kemudian lebih kepada
dengan konsep zero business model, itu konsep di dalam mata kuliah dan kekhususan saya. Dan di S1 saya adalah matematik. Saya lulusan matematika. Oke. Ya, jadi secara dasar matematika, kemudian dikembangkan bisnis di UGM. S2-nya sama? Iya, sama. di UGM. Ya. Gimana ceritanya masuk ke penerbangan? Nah, ini menarik. Jadi selesai saya kuliah di Undip, sebenarnya saya sudah diterima jadi dosen di Undip. Ya. Namun waktu ada pendaftaran di Garuda Indonesia, ini kebetulan di depan saya ada pesawatnya ya. Pesawatnya ini. Jadi saya tertantang masuk Garuda. Kemudian saya akhirnya berkarir lama di Garuda selama 27 tahun. Dan masuknya ke Garuda posisi tentu. Apa dibutuhkan di Garuda waktu itu? Jadi saya memang pingin sekali bagaimana keliling dunia sebenarnya, melihat dunia luar. Jadi menurut pikiran saya, dengan saya bekerja di Garuda yang terbang ke seluruh dunia, tentu memungkinkan saya, memberi ruang saya untuk mencapai itu. Dan alhamdulillah dengan Garuda Indonesia saya sudah bisa mencapai beberapa pelosok negeri dunia ini, dan juga sesuai dengan keinginan saya sejak kecil sebenarnya untuk bagaimana mengelilingi dunia gitu. Dan salah satu pesan kakek saya, apa tuh? Bagaimana saya harus belajar sampai ke negeri Cina, dan saya ditempatkan di Cina akhirnya. Jadi ini sesuatu yang ya tadi doa kakek nenek kita, kan orang tua kita ya tersampaikan juga gitu. Ya. Gimana akhirnya dari orang tua kemudian saudara ketika prestasi atau juga yang diharapkan tercapai ini Pak Fikri? Ya tentunya ada suatu pelajaran yang bagus dari orang tua kami, bahwa setiap generasi harus naik level 1. Jadi katanya kalau buyut kita tidak tamat SD, anaknya minimal kelas 1 SD. Yang SD minimal anaknya nanti SMP, dan sebanyak SMP, SMA, dan seterusnya. Dan alhamdulillah dalam keadaan ini itu menjadi semangat kami di dalam keluarga besar, bagaimana kami setiap generasi itu harus naik 1 level. Jadi sekarang anak-anak saya sudah master, dan tentu kedepannya harus mereka tidak cukup dengan master kan, harus naik. Nah ini harusnya menjadi juga nilai-nilai bagi masyarakat Indonesia ya, bagaimana kita memacu generasi kita makin lama makin baik. Pendidikan memang bukan untuk mencari karir, mencari kekayaan, tetapi pendidikan itu adalah bagaimana membentuk pengetahuan, pengalaman kita agar kita lebih maju lagi. Saya kira itu. Ada berapa anak Pak Fikri? Anak saya 2. Satu MBA juga di China, dan satu lagi di UGM juga. Udah gede-gede, udah kuliah semua ya Pak ya? Sudah selesai, yang satu sudah selesai, punya anak 1, udah menikah, udah berkeluarga, sekarang berkarir di Sinarmas Group. Sedangkan yang kedua berkarir di salah satu konsultan manajemen di Jakarta. Oh, nggak ada yang di penerbangan nih Pak ya? Nggak ada yang di penerbangan. Semua milih jalan sendiri-sendiri. Iya. Baik, orang tua ya selalu support ya Pak ya, apapun itu yang diinginkan. Kita harus support mereka gitu. Baik, ini udah lebih kenal lebih jauh ya sama Pak Fikri yang luar biasa. Kita masuk di sesi kedua ini Pak Fikri. Ini terkait dengan karirnya Pak Fikri. Tadi sebenarnya udah di spill sedikit terkait dengan awalnya di Garuda ya Pak ya. Berarti di Garuda tahun berapa mulai? Jadi saya masuk Garuda tahun 1993. Dan dosen tadi ini putus, nggak lagi melanjutkan? Iya, jadi 1 tahun di Undip saya selesai, saya mengundurkan diri dan saya masuk Garuda Indonesia tahun 93. Pertama masuk saya di HR, Human Capital. Nah ini yang lucu. Gimana tuh? Saya jurusan matematika, ya kan? Tapi ditempatkan di HR. Ini adalah sesuatu fenomena yang waktu itu cukup aneh. Karena apa? Karena zaman itu namanya HR itu dipenuhi oleh psikologi, hukum, administrasi, paling jauh manajemen lah. Gitu. Dan ini orang matematika. Nah ini orang matematika. Jadi pertanyaan saya kepada Garuda waktu itu, kenapa saya seorang matematika ditempatkan di personalia? Tapi setelah saya bertugas, saya baru paham bahwa banyak sekali aspek matematika, statistika yang harus dikuatkan di human capital management, di human resource itu, atau di bagian personalia itu. Salah satunya misalnya bagaimana analisa beban kerja, berapa jumlah SDM yang dibutuhkan, itu juga membutuhkan matematika. Kita juga membutuhkan bagaimana salary scheme, sistem perhitungan penggajian, anggaran,
itu juga membutuhkan matematika kan. Kemudian juga kita juga melihat bagaimana sistem performance management, key performance indicators, itu juga membutuhkan matematika. Baru saya terbuka bahwa human capital management itu tidak hanya sekedar ngurusin seleksi, pensiun, ngurusin, ternyata banyak aspek-aspek yang berkaitan dengan matematika. Jadi saya akhirnya bahagia, 9 tahun saya di Human Capital, dengan karir yang cukup cepat naik ya. Posisi terakhir saya sebagai senior managers, dan akhirnya selanjutnya saya ditempatkan di luar negeri. Langsung pindah job menjadi pimpinan cabang di luar negeri. Dan itu juga menarik karena sejarah di Garuda bahwa pertama kali orang human capital itu menjadi kepala cabang di luar negeri. Di mana? Di Guangzhou, China, di Shanghai, dan di Beijing. Selama 10 tahun kebetulan itu saya. Nah, apa yang menarik adalah bagaimana sebenarnya di zaman itu terlalu fungsional kan. Masih fungsional sekali. Kalau sekarang kan sudah banyak viral system. Kalau dulu kan strict to the line istilahnya kan gitu. Mengikuti jalur masing-masing. Nah, saya termasuk kelinci percobaan di Garuda bahwa bagaimana orang dari di luar jalur masuk ke jalur yang lain. Nah, tapi tentu melalui pendidikan, melalui program pendidikan namanya Executive Development Program itu sekitar 2 tahun sehingga mempersiapkan seseorang di level middle managers untuk memimpin cabang di luar negeri, memimpin bisnis. Nah, itu yang berkaitan dengan karir di Garuda. Kemudian setelah itu saya balik ke Indonesia, saya memimpin tahun berapa itu Pak? 2011. 2011. Ya, saya berangkat ke China 2001. 2011 saya kembali ke Indonesia. Balik lagi ke Garuda Indonesia. Balik ke Indonesia memimpin anak usaha di Jakarta, di Aero Travel waktu itu sebagai managing directors, dan kemudian 1 tahun kemudian saya kembali ke Garuda dalam persiapan Garuda masuk ke bintang 5. Kemudian program Garuda waktu itu mau masuk ke bintang 5, mau masuk menjadi bagaimana menjadi best cabin crew, bagaimana Garuda masuk menjadi top 10 airline, dan juga bagaimana Garuda masuk ke SkyTeam. Nah, untuk itu maka Garuda mengumpulkan beberapa tim untuk mempersiapkan diri. Dan alhamdulillah dalam 3 tahun sejak tahun 2011 sampai 2015, 3 tahun gitu, kita bisa bergabung dengan SkyTeam. Kemudian kita bisa menjadi top 10 airline, top 10. Kemudian kita juga bisa mencapai airline bintang 5. Nah, ini tentu program bersama seluruh Garuda, bahu-membahu. Tetapi yang menarik adalah, lesson learn-nya adalah bagaimana semua potensi di perusahaan itu dikumpulkan. Yang punya pengalaman di Asia, di Eropa, di Indonesia, dikumpulkan jadi satu untuk bahu-membahu menciptakan standar, mengimplementasikannya menjadi sesuatu nilai yang baru gitu, yang besar. Memang perubahan besar. Dan itu setelah itu saya memimpin pelayanan darat, ya, seluruh pelayanan darat di Garuda, di ground services. Dan setelah itu saya pindah lagi ke internasional, memimpin penjualan internasional, international sales sebagai senior vice president, dan selanjutnya saya menjadi direktur komersial. Dan alhamdulillah tahun 2018 saya terpilih menjadi the best CMO di Indonesia untuk bidang marketing. Itu pemilihan dari BUMN Award. Nah, ini perjalanan karir kami di Garuda cukup panjang, dan ya, yang menarik adalah kami juga pernah menjadi komisaris di Citylink, komisaris di Sriwijaya juga, dan komisaris di Aerowisata. Pembelajarannya adalah dunia airline dan non airline tentu punya spesifik masing-masing, tapi kata kuncinya tetap bisnis adalah bottom line, bisnis adalah sustainability, bisnis adalah bagaimana menciptakan value. Creating value. Itu saya kira secara umum karir saya. Dan terakhir nah, kemudian setelah dari Garuda saya ke Angkasa Pura Indonesia, AP1. Kemudian setelah itu saya ke Bandara Internasional Batam sebagai direktur. Tahun berapa? Jadi BIB ini merupakan adalah badan usaha pelaksana dari KPBU yang didirikan pada tanggal 20 Desember 2021. Nah, kebetulan saya menjadi dirut pertama
yang mendirikan apa namanya Badan Usaha Pelaksana ini sampai dengan sekarang. Ya. Luar biasa nih prestasi karir dari Pak Fikri Ilham Terima Kurniansyah. kasih. Kita udah diingatkan sama tim podcast tamu kita nih Pak. Kita masuk ke sesi ketiga ya Iya. Pak ya. Sesi ketiga Pak ada 2 artikel ini yang sudah kami siapkan. Ini bisa langsung ditangkapin sama Iya. Pak Fikri ya Pak ya. Ini mungkin tadi udah dijelasin sama Pak Fikri. Yang pertama artikelnya alumnus Magister Manajemen UGM tempati jabatan Direktur Utama PT Angkasa Pura Properti ya Pak. Sebelumnya ya? ya. Sebelumnya ya, Pak. Sekarang ya. Ini tadi yang dijelasin tadi ya Pak Ya. ya. Pak tadi sebenarnya cita-cita Bapak Pak ya di penerbangan ini terbang ke beberapa negara. Ya. Bukan kalau ingat Pak berapa negara mungkin yang sudah? Ya, kalau kita lihat negaranya sih mungkin hampir sebagian besar ya dari benua Eropa, kemudian Amerika, kemudian Asia ya tentulah itu Afrika. Jadi memang waktu di Garuda Indonesia, apalagi kami penempatan di luar negeri, banyak pertemuan, meeting dan sebagainya dilakukan. Dan juga waktu kami bertugas di SkyTeam, itu juga setidaknya kami keliling ke 20 negara untuk pertemuan-pertemuan rutin. Jadi ini memang sesuai dengan niat kita, tujuan kita, Allah memberikan jalan untuk kita mengunjungi kota-kota tersebut. Tentu untuk kepentingan bisnis kepentingan pekerjaan kita. Tapi di sela-sela itu adalah juga kesempatan kita kan mengunjungi itu gitu. Jadi negara lainnya. Ya, itu yang berkah yang kita pernah dapatkan gitu. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Garuda Indonesia juga bagaimana dengan kesempatan untuk berkarir di luar negeri dan juga tentu banyak pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan banyak airline di dunia dalam kerjasama bilateral antar airline juga kami harus berkunjung ke negara-negara tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa dihitung lah, cukup banyak sekali gitu. Baik. Di artikel kedua Pak Fikri ya. Fikri Ilham Kurniansyah saat ini menjabat sebagai Direktur PT Bandara Internasional Batam yang merupakan pengelola Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam ya Pak ya. Pak ini dari beberapa tadi yang dijelaskan Pak Fikri, apa yang membedakan antara di Batam dengan di tadi Pak Fikri di luar negeri kemudian di Jakarta? Jadi yang pertama Bandara Batam ini bandara spesial karena bandara ini adalah bandara milik pemerintah. Namun sejak dibangunnya bandara ini, mungkin lebih dari 30 tahun, kemampuan untuk mengembangkan bandara ini terbatas. Karena anggaran pemerintah juga terbatas, ya kan? Budget pemerintah terbatas, APBN pemerintah terbatas. Sehingga pemerintah mulai tahun 2019 mengadakan kerjasama untuk pengembangan bandara ini, melalui kerjasama pemerintah badan usaha, KPBU. Nah, kebetulan melalui seleksi yang panjang, Konsorsium Angkasa Pura Indonesia, Incheon Airport dan Wika memenangkan sehingga dibentuklah bandara ini. Nah, bandara ini kalau kita lihat secara umum sebelumnya memang masih merugi bandara ini ya. Dan alhamdulillah sejak kita pegang bandara ini sudah menghasilkan dan kita sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah hampir 250 miliar dalam 2 tahun ini. Ini pemerintah bisa menggunakan dananya untuk pembangunan. Dan kalau kita lihat juga pemerintah juga berhemat karena tidak perlu lagi menanggung seluruh biaya pegawai, biaya pemeliharaan, biaya perawatan dari bandara ini. Yang selanjutnya pemerintah juga mendapatkan bandara yang lebih bagus, ya kan, karena kami mengembangkannya. Nanti juga pembangunan Terminal 2 sebesar 50.000 meter square dengan kapasitas 5,8 juta dalam waktu dekat segera kami bangun juga. Jadi dalam konsep kerjasama Bandara Hang Nadiem ini menjadi percontohan bagi pemerintah dalam mengembangkan bandara ke depan. Nah, ini adalah bandara yang unik juga, kalau lokasi sangat unik. Karena kalau kita lihat tetangga kita Singapura sangat maju, kita agak di belakang, sehingga tugas kami bagaimana mengejar ke depan. Yang kedua, kalau kita lihat Singapura yang dekatan dengan Batam, Singapura sudah menjadi poin penting dalam transit, tapi Batam belum. Nah, tapi alhamdulillah sejak kami berada di sini, Bandara Batam sudah terhubung dengan 21 kota di Indonesia. Nah, artinya sudah bisa menjadi hub. Kalau kita lihat hari-hari ini, banyak sekali penumpang dari mana-mana itu sudah transit di sini. Hampir 30% penumpang transit. Nah, ini menjadi cikal bakal penerbangan ke internasional, hub ke internasional. Nah, salah satunya adalah penerbangan kita ke Kuala Lumpur, sudah tiap hari, ke Penang dalam waktu dekat, ke Incheon juga sudah terbang,
Kemudian umroh haji tentu juga melalui sini, daerah-daerah sini, Pontianak, Pekanbaru, Padang, Palembang, semua banyak melalui sini. Jadi ini adalah hub yang penting. Kemudian Bandara Ang Nadiem juga harus menjadi pintu gerbang bagi Indonesia dan wajah Indonesia karena berhadapan dengan Singapura. Jadi ini keunikannya. Nah, tetapi memang Bandara Ang Nadiem ini mempunyai tantangan. Tantangannya adalah multicultural. Di sini sangat multicultural sebenarnya. Tidak hanya Melayu, ada Bugis, ada Jawa, ada Medan, ada Batak dan sebagainya. Ini dengan SDM kami juga multi background. Ada PNS, ada yang pegawai dari Incheon, ada pegawai dari AP1, ada pegawai dari pemerintah, ada yang kontrak. Jadi ini semua multi. Jadi Bandara Ang Nadiem dikelola dengan multi languages, multi background, multi culture, multi dimensi, dan semuanya itu harus saya satukan dalam satu kesatuan. Bagaimana mencapai target dengan bahasa, irama, dan nilai-nilai yang sama. Jadi ini keunikannya di Batam, gitu. Luar biasa ini ya, dengan pengalaman Pak Fikri, kemudian prestasi tadi, ini yang dibawa di Bandara Ang Nadiem Batam dengan pengembangan tadi yang disampaikan. Betul. Pak, kita di sesi terakhir, mungkin apa kata-kata yang bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi dari cerita dari Bapak, dari kehidupan, kemudian karir tadi, silakan Pak Fikri. Jadi yang pertama saya kira bagi kita semua sebagai orang tua, bagaimana kita memberikan semangat, ya, mendorong anak-anak kita, generasi penerus kita terus tumbuh, terus maju, terus berkembang melalui apa? Pendidikan. Jadi jangan buru-buru ingin mendapatkan materi, tapi bagaimana kita meninggalkan pendidikan bagi anak-anak kita. Tidak perlu kita mewariskan harta benda, tapi wariskanlah pendidikan kepada anak cucu kita. Dan doronglah anak cucu kita untuk terus lebih baik dari kita, lebih baik dari anak kita, lebih baik dari cucu kita. Sehingga generasi emas 20 tahun lagi Indonesia dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo dan kabinetnya untuk membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari keluarga, membangun Indonesia dari fisik, dari pikiran, dari semangat untuk Indonesia ke depan. Salam. Luar biasa. Artinya pendidikan yang memang penting. Itulah ya Pak ya. yang paling penting. Baik. Jadi kalau mewariskan harta bisa habis. Ya. Tapi kalau mewariskan pendidikan Bisa itu keliling dunia akan ya, terus Pak. berkembang. Jadi saya bahagia sebenarnya warga Batam. Kalau kita lihat, saya kadang-kadang merinding ya. Banyak orang tua ini selama mudik Lebaran ini, banyak orang tua yang menjemput anaknya. Dari mana? Dari sekolah dari Jawa, sekolah dari mana-mana gitu. Itu menunjukkan saya kira warga Melayu, warga lokal di Batam benar-benar ingin anaknya maju gitu. Jadi tidak hanya terkungkung di Batam saja. Ini saya kira saya apresiasi. Pak Fikri, terima kasih atas waktunya. Saya ya, Pak. terima kasih. Sudah Mohon maaf luar kalau biasa dalam ini. diskusi kalimat saya ada yang menyinggung. Luar biasa ini, pokoknya Itu, memberikan inspirasi dan juga motivasi Pak Fikri. Kesalahan saya mohon maafkan. Baik. Terima kasih. Dan sahabat kita, demikian tadi podcast kami bersama dengan Pak Fikri Ilham Kurniansyah, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam. Luar biasa, kita bisa mengambil tadi motivasi dan juga inspirasi dari sosoknya Pak Fikri ya. Dan terima kasih tentunya untuk kebersamaannya. Terus tonton konten-konten kami di podcastnya Tamu Kita. Kami selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam yang tentunya memiliki inspirasi dan juga motivasi untuk kita ikutin. Dan saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.